ada penyakit wadawa dan obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Sanukil di bab yang kedua berkaitan dengan dampak negatif maksiat dan dosa. Dosa maksiat itu adalah penyakit, maka obatnya adalah taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kitab ini Ibnu Qayyim, nanti kita sama-sama banyak introspeksi, muhasabah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan mudarat dosa dan kemaksiatan. Besar sekali pengaruhnya. Beliau menyampaikan, ini kita diajak untuk muhasabah, bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan ayah dan ibu kita Adam alaihissalam dan istrinya Ibunda Hawa dikeluarkan dari surga, negeri yang penuh kelezatan, negeri yang penuh kenikmatan, negeri yang penuh dengan keindahan, kegembiraan, dikeluarkan dari negeri yang luar biasa itu menuju tempat yang penuh dengan penderitaan, dunia ini yang penuh dengan kesedihan, yang penuh dengan musibah. Maka yang jadi pertanyaan, kenapa ayah kita, ibu kita Adam alaihissalam dikeluarkan, diusir dari surga karena dosa, Bapak Ibu. Dosanya apa? Ketika Allah memerintahkan Adam dan Hawa, uskun anta wa zaujukal jannah, berdiamlah engkau di surga ini beserta istrimu. Wala taqraba hadhihi sajarah, jangan dekati pohon ini, pohon khuldi. Fatakuna minadz dzalimin, kalau kamu dekati pohon ini kamu menjadi orang yang zalim. Fa azallahuma syaitan, tetapi akhirnya keduanya digelincirkan oleh setan sehingga kemudian makan buah itu tadi. Kenapa ini? Karena tidak taat terhadap perintah Allah, akhirnya dikeluarkan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kedua disebutkan di sini, bukankah juga karena dosa yang telah mengeluarkan iblis dari kerajaan langit, sekaligus menjadikannya terusir dan terlaknat. Kondisi lahir dan batin iblis pun diubah menjadi lebih buruk. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, lahirnya iblis ini, dohirnya, wujudnya Bapak Ibu, dijadikan Allah sejelek-jelek dan seburuk-buruk makhluk. Makanya kalau orang itu lihat setan kan takut semua, Pak Bu. Gak ada setan yang wujudnya bagus itu. Sedangkan batinnya iblis itu dijadikan oleh Allah lebih jelek dan lebih buruk daripada lahirnya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa ini iblis diusir? Karena juga dosa maksiat. Disuruh untuk sujud tetapi dia tidak mau, aba wastakbar, dia enggan, dia sombong, akhirnya kemudian diusir. Akibatnya hadirin yang dirahmati oleh Allah,
kedekatan iblis dengan Allah dulu sebelum diusir. Iblis ini dekat dengan Allah, makhluk yang di surga juga. Akhirnya itu merubah karena kemaksiatan dosa yang dilakukan, akhirnya merubah menjadi jauh, dekat jadi jauh, rahmat menjadi laknat, keindahan wujud bentuk karena dosa maksiat akhirnya dijadikan sejelek-jelek wujud dan bentuk. Surga akhirnya menjadi neraka, iman menjadi kekufuran, gema tasbih, gema tahlil, pensucian menjadi gema kekufuran, kesirikan, kedustaan, kejahatan dan lain sebagainya. Kenapa itu? Karena sekali lagi dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maka bahaya sekali. Begitu pula hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah karena dosa yang menyebabkan penduduk bumi tenggelam hingga air menutupi puncak-puncak pegunungan? Bukankah pula karena dosa yang mengakibatkan Allah mengirimkan angin kepada kaum Ad hingga menjadikan kaum Ad ini mayat-mayat mereka bertebaran di permukaan bumi laksana tunggul-tunggul pohon kurma yang lapuk. Angin menghancurkan tempat kediaman, tanaman, kebun, hewan ternak mereka, sehingga ini menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Kenapa kayak demikian? Sekali lagi itu karena dosa. Kembali Ibnu Qayyim menyampaikan, bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya suara menggelegar kepada kaum Samud sehingga memotong jantung-jantung dalam rongga tubuh mereka sampai akhirnya semuanya dibinasakan oleh Allah Ta'ala? Bukankah dosa pula yang menyebabkan terangkatnya desa kaum Lut, kaumnya Nabi Lut, desanya, kaumnya, kampungnya itu diangkat oleh Allah sampai-sampai para malaikat mendengar lolongan anjing mereka. Kemudian setelah diangkat, desa itu dibalik bersama penduduknya, ditenggelamkan, yang atas di bawah, yang bawah di atas. Kenapa? Karena dosa maksiat. Laki-laki seneng laki-laki, perempuan seneng perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya awan azab laksana naungan yang berlapis-lapis kepada siapa? Kepada kaum Syuaib, hingga saat sampai di atas kepala mereka maka turunlah hujan api yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran sudah menggambarkan. Wong kita ini tinggal melihat. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Bukankah dosa pula yang menyebabkan Fir'aun dan kaumnya tenggelam dalam lautan? Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan oleh Allah. Arwah mereka lalu dipindahkan ke neraka Jahannam, sehingga jasad-jasad mereka tenggelam ke laut, sedangkan roh-roh mereka terbakar di neraka. Kenapa ini? Menganggap dirinya sebagai Tuhan, didakwai tidak mau. Bukankah dosa yang menyebabkan terbenamnya bendaharanya Fir'aun, Qarun, karena harta, tempat tinggal dan keluarganya akhirnya menyombongkan diri seolah-olah dia berkuasa segala-galanya. Akhirnya Allah masukkan, tenggelamkan Qarun ini ke dalam perut bumi. Bukankah dosa pula yang membinasakan generasi-generasi yang datang setelah Nabi Nuh? Umatnya Nabi Nuh kan juga kayak demikian Bapak Ibu, didakwahi Nabi Nuh berapa ratus tahun dakwahi mereka.
tidak mau beriman, sampai putranya sendiri nggak mau beriman, ditenggelamkan banjir. Bukankah dosa pula yang menyebabkan diutusnya suatu kaum yang berkekuatan besar kepada Bani Israel? Kaum itu merajalela di kampung-kampung, membunuh para laki-laki, memperbudak anak-anak dan para wanita, membakar rumah-rumah, serta merampas harta benda. Kemudian mereka diutus sekali lagi untuk memusnahkan segala sesuatu semampu mereka dan membinasakan apa yang mereka kuasai sehancur-hancurnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad berkata, kami diberitahu Al-Walid bin Muslim, kami diberitahu oleh Sofwan bin Amr, aku diberitahu oleh Abdurrahman bin Juwaibir bin Nufair dari ayahnya, ia menuturkan, mohon maaf, saat Siprus ditaklukkan oleh kaum muslimin, hadirin dirahmati Allah, penduduknya tercerai dan bertangisan, penduduk Siprus ini. Ketika umat Islam mendapatkan kemenangan yang luar biasa gemilang ini Bapak Ibu, maka aku melihat Abu Darda, yang lainnya bersorak-sorak kegirangan, bertakbir, bertahmid atas kemenangan itu. Tapi ada seorang sahabat Abu Darda yang duduk menangis seorang diri. Ketika itu aku bertanya kepadanya, wahai Abu Darda, apa yang menyebabkanmu menangis? Padahal Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dengan penaklukan kota Siprus ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Abu Darda menjawab, celaka kamu wahai Zubair, betapa hinanya manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla tatkala mereka mengabaikan perintahnya. Mereka adalah umat yang kuat. Negeri Siprus ini adalah negara yang kuat, tentaranya luar biasa, negara yang adidaya, tapi Allah akan merendahkan mereka. Karena apa? Karena mereka ini tidak taat, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh akibatnya. Sekali lagi, apa ini? Karena dosa. Rasulullah SAW juga bersabda, la yahlikan nas, manusia tidak akan binasa, manusia tidak akan binasa hatta yu'dziru min anfusihim, hingga diri mereka banyak berbuat dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Ummu Salamah, ia berkata, aku mendengar Nabi bersabda, jika tampak jelas berbagai kemaksiatan pada umatku, maka Allah menyamaratakan azab dari sisinya kepada semua. Kemudian aku bertanya, bukankah ada orang-orang soleh di antara mereka ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, benar. Lantas aku melanjutkan apa yang terjadi pada mereka. Beliau menjelaskan saat itu mereka juga ditimpa bencana seperti hal yang lainnya, tetapi mereka akan mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah. Maka di sini loh, kita sebagai umat Islam itu perlu adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, kemaksiatan itu dibiarkan, kemaksiatan itu merajalela, maka Allah akan mengadab negeri itu bukan orang yang berbuat salah, dosa, maksiat, orang yang melakukan kesyirikan saja, tapi semuanya. Kalau ingin saya jenengan ada orang berbuat dosa maksiat yang dimusnahkan, yang ditenggelamkan, sing digites, mungkin itu Pak Bu.
Ya orang dosa maksiat itu, tapi ternyata tidak. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah yang kalau Allah menimpakan tidak hanya kepada orang yang berbuat dolim secara khusus, tapi bisa semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita ke hadis-hadis ini, kita ambil hikmah pelajaran. Rasulullah menyebutkan, la tazalu hadil ummah, umat ini selalu berada di bawah tahta yadillah. Kita umat Islam ini senantiasa di bawah tangan Allah, wa fi kanafaihi, dan senantiasa dalam lindungan Allah. Umat ini senantiasa di bawah tangan Allah dan perlindungan Allah. Malam, selama, Bapak Ibu, satu, malam yumali qurra'uha umara'aha, selama para qori, para pembaca Al-Quran, orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, orang-orang yang tukang ceramah, orang-orang yang senantiasa dakwah, mereka itu tidak menjadi kaki tangan penguasa. Mohon maaf, ini bukan politik, ini hadis Rasulullah. Artinya apa? Nggak boleh masuk ke penguasa, boleh, tapi hati-hati. Masuk ke penguasa untuk memberi nasihat, masuk ke penguasa untuk memberikan kontrol, masuk ke penguasa untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Apalagi dia sebagai seorang alim, apalagi dia sebagai orang yang ngerti agama. Tapi sekarang Bapak Ibu, Rasulullah menyebutkan ini pasti terjadi. Allah akan menjaga umat ini, Allah akan melindungi umat ini selama orang-orang alim tadi tidak menjadi kaki tangan penguasa. Tapi yang terjadi ini menunjukkan isyarat banyak orang datang ke penguasa bukan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi golek proyek. Kata nomor ini bukan orang umum, Pak. Siapa ini? Qurra. Hati-hati Rasulullah ini. Mohon maaf, ini jangan diviralkan nanti tangkap, Pak. Kan musimnya tangkap-tangkapan. Sebagai evaluasi. Loh, orang itu kan kalau salah dinasehati, kalau dinasehati yang baik ya harus diterima, jangan nesu. Hati-hati, datang kepada umara, datang kepada penguasa untuk nasihati. Kalau salah ada kontrol, jangan kemudian dinasihati, dikasih masukan nggak mau. Ini juga sebagai ulama, sebagai orang-orang yang tukang ceramah dan sebagainya, jangan menjadi kaki tangan penguasa, membeu, melegalkan. Umaroknya, pemimpinnya keliru, menengahi. Soalnya apa? Teplok, Pak. Makanya nyuwun sewu, ada orang yang vokal, wah, mengkritisi bener, akhirnya besok diundang atau didatangi, jenengan pondoke butuh nopo? Masjid ini lho dereng rampung, ya wes butuh piro? Besok akhirnya diem. Bahaya Bapak Ibu. Yo kita tetap menyampaikan tentu dengan hikmah. Yang kedua, wa ma lam yuhin khiyaroha asroruha. Orang-orang soleh tidak merekomendasikan orang-orang yang durhaka sebagai pemimpin. Jadi orang-orang soleh jangan memilih orang-orang durhaka sebagai pemimpin,
Tapi kalau orang soleh, orang-orang baik merekomendasikan orang-orang durhaka sebagai pemimpin, hati-hati. Jadi Allah itu senantiasa, tangan Allah di bawah ini melindungi umatnya selama itu tadi pemimpinnya tidak menjadi kaki tangan penguasa. Yang kedua, orang-orang soleh tidak merekomendasikan orang-orang durhaka. Jangan sampai memilih pemimpin itu yang durhaka. Tapi kalau zaman sekarang Pak Bu, orang memilih pemimpin itu dilihat visi misinya, dilihat kesolehannya, atau dilihat amplopnya. Mana ini realita. Kebanyakan amplop, siji ngei 100, siji ngei 50. Sing dipilih kinten-kinten mana? 100, padahal gak ngerti. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga, wa idahum wa malam yuhin khiyaraha asraraha. Nah, mohon maaf tadi ya. Wa malam yuzakki sulaha wa fujjaraha wa malam yuhin khiyaraha asraruha. Kemudian orang-orang jahat tidak menghina orang-orang yang taat. Mohon maaf. Orang-orang jahat tidak menghina orang-orang yang taat. Lalu sekarang ini malah orang soleh, orang taat malah kadang jadi bulian. Ya, kalau istilahnya tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Orang yang amanah dikhianati, orang yang khianat dikasih amanah. Loh Pak Bu, istilahnya gitu. Jadi orang-orang jahat itu selama tidak menghina orang-orang yang baik. Tapi kalau sekarang banyak orang soleh malah dibully. Maka faidahum fa'alu dzalika, jika mereka melakukan hal tersebut, rafa'allahu yadah, niscaya Allah akan mengangkat tangannya anhum dari mereka. Summa sallatu alaihim jababiratahum fasamuhum su'al adab. Kemudian Allah menjadikan orang-orang zalim sebagai penguasa. Pak Bu, kalau kayak demikian, akhirnya yang menjadi penguasa orang-orang zalim, summa darabahumu wa bil faqati wal faqri. Kemudian akhirnya mereka ditimpa kefakiran dan kemiskinan. Kenapa kayak demikian? Sekali lagi itu karena dosa. Rasulullah SAW juga menyebutkan, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu la yuhramur rizqa, diharamkan rizkinya. Karena apa? Bidzan biyusibu, disebabkan karena dosa yang dilakukan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita pribadi muhasabah, kenapa kita ini banyak sekali musibah, banyak cobaan, susah, rezekinya dikejar, semakin dia lari rezekinya semakin lari, semakin jauh, masalah bertubi-tubi nggak ada selesainya, satu belum rampung muncul lagi. Itu semua Rasulullah menyebutkan bidzanbi, sebabnya adalah karena dosa. Rizki itu, mohon maaf, rizki itu jangan diartikan cuma uang. Orang ini ngomong rizki biasanya duit, uang. Makanya orang bahagia itu kadang sudut pandangnya apa? Nek umai magrong-magrong napa malih mobile akeh, bojone weh bahagia. Bukan, hewan pun dikasih makanan enak dan sebagainya. Bahkan orang itu, kalau saya katakan, dianggap jadi manusia nek wis napa Pak? Sukses materinya. Wis dadi wong sampean. Nek gurung sukses dados napa?
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya menukil hadis-hadis saja hari ini. Kita sebagai muhasabah Bapak Ibu. Yusiku antatada'a alaikumul umam min kulli ufuq. Hampir-hampir umat lain menyerbu kalian dari berbagai penjuru. Umat Islam diserbu Bapak Ibu. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha, seperti halnya orang-orang kelaparan menyerbu piring-piring besar berisi makanan. Orang lapar kemudian disediakan makanan, maka mereka ini menyerbu, bukan kemudian datang pelan, ndak nyerbu. Nek nyerbu rakus serakah, hancur itu nanti. Kulna ya Rasulullah, kami tanya ya Rasulullah, amin killatin bina yauma'id, ya Rasul, apakah waktu itu kami jumlahnya kecil sedikit ya Rasul? Qal, Rasulullah mengatakan, antum yauma idzin katsir, jumlah kalian waktu itu banyak sekali. Walakinnakum husaun ka husais sail, tetapi waktu itu kalian seperti buih yang mengikuti aliran air. Untuk nggak ada kekuatannya Bapak Ibu, sehingga tunzaul mahabatu min qulubi aduwihim, rasa gentar dicabut dari musuh-musuh kalian. Artinya apa? Musuh-musuh kalian umat Islam, rasa takutnya, rasa gentarnya terhadap umat Islam dicabut, sehingga mereka apa? Wow, berani. Dulu di zaman Nabi takut Pak Bu, dimuliakan, dihormati umat Islam ini, bukan kemudian, mohon maaf saya katakan takut ini bukan umat Islam mudah mendolimin, enggak. Karena apa? Kekuatan iman, disegani, dihormati, dimuliakan. Takut orang itu berhadapan dengan umat Islam. Tapi di akhir zaman malah justru orang-orang kafir itu rasa takutnya dicabut. Berarti nggak apa Pak, nggak ada rasa takut sama sekali, meskipun jumlahnya umat Islam banyak. Karena kayak bui tadi, wa yuj'alu fi qulubikumul wahn, dan akhirnya dari musuhnya hatinya dicabut rasa takut, kemudian di hati kita umat Islam diberikan oleh Allah penyakit wahan. Qalu wa mal wahan. Para sahabat bertanya, apa wahn itu ya Rasul? Qal hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta terhadap dunia dan takut mati. Ini penyakit umat sekarang, terlalu cinta dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang hadis lagi saya menyampaikan ini sebagai muhasabah saja. Akibat dosa yakhruju fi akhiriz zaman, pada akhir zaman nanti akan keluar kaumun yahtiluna dunya biddin, muncul suatu kaum yang mereka mencari dunia dengan agama. Mohon maaf, kalau nyari dunia itu harusnya apa? Kerja. Oh, cari dunia ya kerja, kepingin soge ya kerja. Tapi di akhir zaman Bapak Ibu muncul suatu kaum yang mereka mencari dunia dengan agama. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, jangan kau jual agama itu dengan harga yang murah. Bagaimana menjual ini? Bisa Pak Bu, menjual itu, wah, menjual ilmu bisa. Apalagi kalau sudah masuk ustadz yang di TV itu Pak Bu, Jakarta gitu, wah, itu ada apa nih? Nah, tarik Ustadz A sekian, dinyang napa asal? Ilmu kok dinyang.
Ya Allah, padahal mohon maaf, menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu itu bukan kewajiban. Jangan jadikan mata pencaharian nabi, rasul. Apa ada yang jual? Enggak. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak minta, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Makanya para nabi, para rasul itu punya pekerjaan, bukan kemudian agama dijadikan bahan pekerjaan untuk ini. Nek seumpama status pekerjaan, kan ada Pak Bu, PNS, swasta, pekerjaan nopo, tukang ceramah gitu. Wah, berarti ono tarif ini. Ini bisa Bapak Ibu, itu juga ya. Atau dia ini mencari dunia dengan agama, bisa fatwanya ya. Dengan apa? Diming-iming dunia. Hati-hati, menghalalkan segala yang haram hanya untuk dunia. Kedok agama, wah nek agama gampang, akhirnya kemudian ternyata dibuat untuk memperkaya diri. Wa yalbisuna linnasi musukal dha'ni minal lin. Mereka memakai kulit domba lantaran kelembutannya untuk menyombongkan diri di depan manusia. Artinya apa? Mereka ini menjual agama untuk dunia. Pakaiannya Pak Bu itu dari kulit domba. Artinya apa? Ini gambaran mereka ini style, berdasi, wah style. Kemudian alsinatuhum ahla minas sukar. Omongannya Pak Bu itu lebih manis dari gula. Nek ngomong luar biasa. Jadi nek ngomong ini lebih manis dari gula, mengajak audiens, mengajak masyarakat. Untuk apa? Ya macam-macam niatannya. Tetapi Rasulullah menyebutkan wa qulubuhum qulubud dhi'ab. Hati mereka itu seperti hati serigala. Tuh, naudzubillah min dzalik. Penampilannya rapi, style, tunggangane, naik kendaraannya mengkilat, orang lihat, wah hebat ini. Nek ngomong lamis, nek wong Jawa ngarani. Banyak yang percaya, banyak yang terkecoh, tetapi hati mereka seperti serigala. Qala yaqulu wa azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, abiya yaghtarun wa alayya yajtariun. Apakah mereka akan menipuku, kata Allah? Apakah mereka akan berani mengecohku? Wa alayya fabiya halaftu, aku bersumpah dengan diriku, la ab'atsanna ala ulaika fitnatan tada'ul halima fiha hayranan. Aku akan benar-benar mendatangkan bersama mereka suatu fitnah yang membiarkan orang-orang yang memiliki sifat sabar dan lemah lembut berada dalam kebingungan. Artinya apa Pak Bu? Kalau terjadi kayak demikian, orang-orang yang sabar, orang-orang yang lemah lembut akan dapat fitnah. Sing bener malah di fitnah, sehingga orang kemudian bingung. Lah iku lho tampilane ngono, omongane waluse kaya ngono, dadakno atine kaya serigala. Astagfirullahaladzim. Kira-kira model orang kayak demikian ada napa zaman sekarang ini Pak? Banyak. Ini makanya saya menyampaikan ini hadis Rasulullah. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, dia mengatakan bahwa Ali pernah bertutur,
akan datang suatu masa kepada manusia ketika tiada tersisa lagi dari Islam selain namanya. Mungkin ini sering jenengan dengar. Islam itu tinggal namanya. Namanya sabar tapi gak sabar. Namanya soleh tapi tola-toleh. Loh begitu Pak Bu. Kemudian Al-Quran melainkan hanya tulisan. Al-Quran hanya tulisan saja. Masjid-masjid kaum muslimin pada saat itu sangat megah. Masjidnya mewah-mewah, berlomba-lomba, namun kosong dari petunjuk. Lebih-lebih pandemi 2 tahun, tutup masjidnya Pak Bu. Astagfirullah. Ngaji nggak boleh, ngaji dibubarkan. Para ulama mereka, hati-hati, para ulama mereka adalah seburuk-buruk orang yang terdapat di bawah langit. Sekarang jenengan kalau zaman IT, setiap hari mungkin jenengan terima YouTube dari Ustadz A, Ustadz B. Kadang satu Ustadz dengan yang lainnya apa? Berbenturan, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, kan ngoten gak niki Pak Bu? Ya Allah, lagi betul sing bingung sapa akhirnya Pak Bu? Umat lagi piye? Ulama-ulamanya kok gak buat kedamaian, gak buat bagaimana umat ini bersatu, malah sekarang dari corong-corong mereka ini malah justru yang membuat percikan-percikan permusuhan ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka disebutkan ulama-ulama mereka adalah seburuk-buruk orang yang terdapat di bawah langit. Bisa juga mereka dakwah, mohon maaf, bukan karena Allah, tapi karena apa? Macam-macam tujuannya. Fitnah pun muncul dari mereka dan kembali kepada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya ini muhasabah sekali lagi Bapak Ibu. Ya ma'syaral muhajirin. Ini ada 5 wasiat Nabi yang hendaknya betul-betul kita harus hati-hati. Ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsu khisalin, ada 5 perkara. Wa a'udzu billah an tudrikuhun, aku berlindung kepada Allah jangan sampai kalian mendapati 5 perkara ini. Ini prediksi Rasulullah, wasiat Rasulullah kepada orang-orang muhajirin. Apa 5 perkara itu? Yang satu, ma dhaharal fahisatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa tulu bit tawa'in wal auja'il lati lam takun fi aslafihim alladzina madaw. Ma dhaharal fahisa, Rasulullah minta perlindungan kepada Allah agar orang-orang muhajirin jangan kena fitnah ini. Yang pertama adalah tidaklah nampak perbuatan fahisa. Fahisa ini adalah perbuatan keji. Maksud fahisa ini adalah zina. Fi kaumin, dalam suatu kaum, hatta a'lanu biha, sampai mereka itu melakukan dengan cara terang-terangan Pak. Dulu sebelum pandemi dulu di Surabaya itu ada lokalisasi yang terbesar doli ditutup. Di Madiun ada napa niku? Gude. Ya. Lho kok apal ya, seru ae Pak Bu. Di tempat-tempat yang lain banyak itu Pak Bu. Kita alhamdulillah, satu sisi alhamdulillah, tapi setelah itu zaman sekarang, zaman IT ini Pak Bu, teknologi sekarang, mereka memang di tempatnya nggak
ada, tapi mereka sekarang jajakan dagangannya lewat nopo. Duh, malah lebih parah pundi. Kalau orang yang mungkin mohon maaf hidung belang datang ke situ sudah kelihatan. Sekarang itu online Pak Bu. Allahu Rabb, naudzubillah min dzalik. Bahkan mereka ini nggak malu menjajakan itu. Hati-hati. Ilabtulu, kalau sudah terjadi kayak demikian, perzinahan terang-terangan, nggak ada rasa malu, melainkan mereka akan ditimpa cobaan. Berupa apa? Taun, wabah taun. Dan wal auja'il lati lam takun fi aslahimul ladzi madau, dan ditimpa penyakit yang di zaman Nabi itu tidak ada. Termasuk penyakit nopo niki? Covid niki salah satunya sebabnya niki lho Pak. Ya wallahu alam di Wuhan atau apa, tapi semuanya itu nggak ujuk-ujuk, mohon maaf, nggak ujuk-ujuk ada, tapi semuanya itu ada apa? Proses. Rasulullah menyebutkan ini perzinahan. Oh naudzubillah min dzalik. Kalau sekarang nyon sewu jujur, kira-kira perzinahan ini di Indonesia gimana? Luar biasa, apalagi di negeri barat sana bebas laki perempuan. Astagfirullahaladzim. Kalau dibiarkan tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, ini loh, Allah memberikan penyakit taun, termasuk sampai sekarang belum ada obatnya, itu adalah dari akibat pergaulan bebas, napa? Aid, belum ada obatnya, semakin banyak. Belum lagi al-auja'ul lati lam takun fi aslafihim, satu penyakit yang tidak ada contohnya di zaman Nabi, bisa corona dan bisa penyakit-penyakit lainnya. Banyak penyakit. Padahal kita ini Pak Bu, kalau dilihat fakultas kedokteran setiap tahun itu berapa lulusan dokter itu? Itu kan harusnya napa jenenge, obat itu gampang. Ekonomi, muake fakultas ekonomi, tapi ekonomi ini nek wong pandai ekonomi harusnya napa? Ekonomi bagus maju. Tapi saiki wong sing sekolah ekonomi ambek sekolah SD kadang sugihan sing sekolah SD, bose lulusan SD, pegawai ini sarjana ekonomi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua Rasulullah berlindung, wala naqasa qaumul mikyal wal mizan, tidaklah mereka itu mengurangi takaran dan timbangan. Takaran timbangan dikurangi. Illabtulu bisinina wasiddatil mauna wa jauris sultan. Kalau timbangan sudah dikurangi, takaran sudah dikurangi, maka Rasulullah menyebutkan mereka akan ditimpa cobaan berupa kekeringan selama bertahun-tahun, susah makan, dan bukan hanya itu, akhirnya Allah mengutus penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim itu, sekali lagi mohon maaf bahasa saya, nggak ujuk-ujuk Pak Bu, tapi ada prosesnya. Kenapa? Para pedagangnya itu adalah nggak jujur. Mohon maaf, jangan jenengan artikan mengurangi takaran, mengurangi timbangan bukan di pasar-pasar tradisional itu Pak Bu. Bukan itu kecil. Sak kilo beras gula dikurangi kadang sak sendok gitu kali, itu nggak begitu ngefek Pak Bu. Sing ngefek nopo? Proyek. Jangan jenengan artikan di sini nakar timbangan beras gula piro iku men, saiki proyek.
Guyonan saya ngenten. Bendungan zamannya Belanda, bangunan zaman Belanda sampai sekarang utuh kuat Pak Bu. Kenapa kok kayak demikian? Karena Belanda itu kepingin dia tetap selamanya di Indonesia. Maka nek bangun sing api. Nek proyek saiki bertahan berapa tahun? 5 tahun. Lah kok nek api tahun ngarep gak ono guyonan, mohon maaf. Lu gitu Pak Bu. Lah proyek ini dikurangi, tender dari atas 1 miliar sampai bawah dikurangi, sub lagi, disub nol lagi, ya Allah. Sampai ada, saya pernah lihat di televisi, dinas tenaga kerja apa ini, dinas apa itu Pak Bu, sidak gitu ya, di apa, membuat di sungai itu apa itu namanya itu, talut lah itu, wong talut itu loh Pak, apa ini batunya itu loh di batek ini ucul, ya Allah. Lah semene nandi, astagfirullahaladzim. Ini bukan, sekali lagi bukan pedagang kecil-kecil ini Pak Bu, ini sing kelas-kelas jalan raya Bu, triliunan miliaran itu dikurangi. Sehingga kalau kayak demikian, Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zolim. Lah oleh proyek ngono ya Ustaz, nek gak ngene ya astagfirullahaladzim, dosa sekali Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menyebutkan wama mana'a qaumun zakata amwalihim, dan tidaklah mereka itu menahan zakatnya, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Orang-orang kaya tidak mau mengeluarkan zakatnya. Illa muni'ul qatra minas sama, maka Allah tahan itu air dari langit tidak diturunkan. Loh saiki wis bendina udan Ustaz. Ya memang waktu ini sekarang apa? Hujan, tapi maksudnya Allah menahan ini, bisa memang Allah tidak menurunkan hujan, bisa juga Allah curahkan hujan, tapi hujan bukan sayyiban nafi'ah, tapi malah membawa kebinasaan. Falaulal bahaim, kalau bukan karena binatang ternak, lam yumtoru, maka tidak akan diturunkan hujan itu. Kalau saya terjemahkan bebas, kira-kira Allah itu sayang binatang ternak atau manusia Bapak Ibu? Ini nek ana binatang ternak ini nggak diturunkan hujan, loh saya istirahat di Sahih. Jadi di hadapan Allah itu lebih mulia binatang ternak itu. Menungsoe kakean korupsi, wis kakean pola. Disampaikan di Jakarta ini harusnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang kaya-kaya nggak mau mengeluarkan zakatnya, nggak mau mengeluarkan infak sodakanya, ditahan itu. Kalau bukan karena binatang ternak, Allah nggak nurunkan hujan, ya Allah. Memang Pak Bu, sodako infak zakat itu berat. Kalau sholat puasa itu gampang. Sholat puasa itu ya sudah sholat puasa. Nek sodako infak zakat itu rodo abot. Makanya sodako zakat itu sebagai pembenar. Pembenar dari apa? Keimanan kita. Kita ini mau mengeluarkan aja yo, tarik ulur Pak. Eman. Dalam diri saya jenengan ada apa? Eman. Nggih napa boten? Tangan kanan 1.000, tangan kiri 10.000. Ketika mau masukkan infak sodako, kira-kira sing menang sing pundi? Karu-karu nih Ustadz, luar biasa, jempol saya 4 ini. Tapi biasanya sing menang pundi Pak? 10.000. Sing penting ikhlas. Lu salah.
Ojo sing penting ikhlas, sing akeh ikhlas. Angel tadi harus dipeksa. Nanti jenengan ini ada penyesalan. Nyesalnya apa? Wong kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka itu kalau orang ini berbuat kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nyeselnya apa? Kenapa aku dulu kok enggak yang banyak loh? Wong saya itu pernah loh Pak Bu diajak orang ditraktir makan. Oh ditraktir makan ya seneng aja. Lalu cerita orang ini, bener Ustadz yang kemarin. Lah kenapa? Ternyata orang itu berbuat kebaikan dilipat gandakan. Aku tadi pagi infak sodako 50.000, sore tadi dapat rizki 500.000 loh. Akhirnya teman saya tadi nyesel, aku mau saja nih Ustadz Arab sodako 1.000 tapi wurung kok ngerti yang ini aku mau sodako 1.000. Nek 1.000 angsal pinten 1 juta. Nyesel itu tadi. Kalau guyonane Jainuddin itu Pak Bu, ada apa ini santri mau sowan ke yainya, mau sowan gak enak, membawa apa ini? Ya, sudah ke belakang ke kebunnya, akhirnya bedol singkong. Wis kewenang Pak Yai, silaturahim Pak Yai. Lah Pak Yai ini alhamdulillah kemudian ngomong sama punya ini, iki fulan nih arep mulai ono apa mburi, mboten enten napa-napa, enten mendos tunggal mboten enten sing kerapat. Ya wis gawokno pedhus iku. Mulai Pak, ya Allah, telo oleh wedhus. Di tengah jalan ketemu temannya, lu teko ndi? Teko Pak Yai. Lah wedhus wae teko ndi? Teko Pak Yai. Nggawa apa kowe mau? Nggawa telo. Wah koncone iki politike metu Pak. Telo oleh wedhus. Wis akhirnya nang pasar aku iki musime duren. Tuku duren, telo oleh wedhus, duren oleh datang ke Pak Yainya, pikirnya nek telo oleh wedhus ya kalau duren pinginnya sapi. Datang, bla 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 bla, selesai. Ya sih, ojo mulai sih, wah tinteni oleh opo iki. Punya ini ano apa? Mboten enten napa-napa, entene telo. Ya wis gawokno. Wah, akhirnya ora telo. Kenapa yang dua itu tadi? Karena nggak ikhlas. Jaga nondoke PT blorok nek wong Jawa Pak Bu. Terus yang keempat, wala khafara qaumul ahda illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Tidaklah suatu kaum melanggar janji melainkan Allah akan menjadikan musuh yang bukan dari golongan mereka, lantas musuh-musuh itu mengambil sebagian harta yang ada di tangan mereka. Kalau umat ini sudah melanggar janji, maka Allah datangkan musuh dari luar mereka, dan musuh ini nanti akan nyaplok harta-harta kalian, mengambil harta kalian, merampas harta kalian. Hati-hati. Indonesia ini bisa nanti kayak modelnya kalau nggak hati-hati Pak Singapura kan gitu, dikuasai oleh siapa? Nah, kenapa mereka melanggar janji? Satu, janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, janjinya ketika dia ini sebagai pejabat mungkin disumpah itu. Makanya Al-Quran itu kadang cuma dikai sumpah dok. Itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Kalau orang ini melanggar janji, maka Allah akan mengutus musuh dari luar, kemudian mengambil harta-harta kalian, merampas harta-harta yang ada di tangan kalian. Sekarang kalau orang-orang yang di Jakarta itu, Indonesia ini sudah banyak aset itu milik siapa Pak?
asing dan asing. Indonesia ini nanti jadi buruh, jadi budak di negerinya sendiri. Kenapa ini? Mereka melanggar janji. Lu saya ngomong itu tuh Usman Hadi, saya ngomong ini Rasulullah, saya menyampaikan terakhir jam 7. Wa ma lam taf'al a'immatuhum bima anzalallahu azza wa jalla fi kitabih illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah para imam, para pemimpin mereka mengabaikan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya. Para pemimpin kalau sudah tidak berpegang teguh pada Al-Quran, mengabaikan tentang apa yang Allah turunkan, maka illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah akan menjadikan mereka saling bermusuhan. Dan sekarang ini Pak, nek diayo kembali toh kepada Al-Quran hadis, gak mau. Mereka lebih percaya, lebih pede dengan teori-teori manusia. Bagaimana ekonomi Indonesia ini biar maju, diajak kembali. Loh itu loh, taroktu fikum amro ini, kalian sudah punya pegangan dua. Kalau kalian berpegang teguh terhadap dua ini, lantadillu, nggak akan sesat. Tapi nek diajak ayo kembali, bagaimana perekonomian yang syar'i, jangan ribawi. Nggak mau Pak Bu. Salah satunya dicari keberkahan dunia ini karena apa? Banyak yang riba. Orang riba ini sudah menjadi darah daging, sudah biasa. Padahal riba itu besar sekali dosanya. Diajak ayo toh kembali, biar apa? Negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu kalau berpedoman kepada hukum Allah. Bukan kemudian mohon maaf, oh Ustaz Usman anti NKRI loh, bukan, tetap kita ini NKRI harga mati loh itu Pak ya. Tetapi dalam bagaimana hukum-hukumnya itu yang ada menyimpang dari agama kita luruskan. Bagaimana perekonomian yang bisa mendatangkan keberkahan. Sampai ada mohon maaf Pak, umat Islam yang getol, mau diberlakukan dulu itu apa, miras dibebaskan, toko-toko boleh jual. Kenapa? Pajaknya besar. Orang yang mikir duit cok Pak, yaitu tadi hubud dunia. Pemimpin ukurannya orientasi duit perzinahan, pergaulan bebas, miras dibebaskan, duit cok itu. Tapi akibatnya apa? Akibatnya itu lebih besar daripada itu. Makanya kalau para pemimpin itu tidak kembali, atau mereka disebut di sini mengabaikan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, ya cuma Al-Quran itu cuma sebatas musabaqah kayak kemarin, diajak ngaji ayo toh sing bener wangel Pak. Malah justru yang menentang itu kira-kira umat Islam atau bukan? Diberlakukan syariat Islam yang menentang kuat keras itu siapa? Umat Islam sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu renungan saya jenengan bisa menyimpulkan sendiri ternyata dampak dari dosa maksiat itu luar biasa. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah, jangan sekali-kali kita melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya sudah kadung, manusia nggak ada yang sempurna. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang salah adalah at-tawwabun, bertaubat. Maka taubat semuanya, dari mulai yang paling atas sampai diri kita, tapi ibda binafsik, mulai dari diri kita, perbaiki amal soleh, tauhidnya dikuatkan, jauhi halal yang diharamkan. Semoga Allah turunkan keberkahan.
Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antawwab la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadi ya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tanzilu fihi ahkamuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbul izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.